Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Ini vlog pertama saya untuk dokumentasi saya sendiri ya. Yang pertama, yang kedua juga mungkin bisa jadi review buat teman-teman yang mau pasang behel. Jadi semoga bermanfaat ya. Banyak orang yang tanya gitu kan ya, kenapa sih kok pakai behel gitu? Padahal senyumnya bagus loh, kan ada gingsulnya gitu. Alhamdulillah saya bersyukur banget sih punya gigi taring yang naik, bisa dibilang gingsul gitu ya. Saya bersyukur banget, dan memang senyumnya tuh senyum manis, tapi yang masalahnya itu bukan di situ, bukan di gingsulnya, bukan di gigi taringnya, tapi lebih ke gigi yang bawah itu kan nggak rata. Seperti ini ya, saya tunjukkan. Nah ini kan, yang ini itu ganggu sekali selama bertahun-tahun ini, selama 34 tahun ini tuh ganggu banget. Maksudnya sejak ini tumbuh itu ganggu banget. Dulu waktu SMA itu ditawarin ya sama orang tuaku, kalau gimana kalau pakai behel gitu buat ngeratain gigi ini gitu. Waktu itu saya oke ya, saya mau pakai behel. Ternyata dalam pelajaran agama Islam di sekolah saya waktu itu SMA kelas 2 kalau nggak salah, itu guru saya menerangkan kalau menggunakan behel itu juga dilarang gitu di agama kami gitu, karena memang merubah ciptaan Allah gitu kan ya. Tapi kalau memang buat kesehatan itu nggak apa-apa sih. Nah saya pikir waktu SMA itu saya mikirnya gini, kalau saya pakai gitu otomatis kan saya kan merubah ciptaan Allah kan ya, jadi pasti nggak boleh tuh. Nah ternyata setelah bertahun-tahun kemudian itu memang mengganggu sekali gitu, sering sariawan tidur, karena kan pertama mau tidur tuh nggak nyaman banget, karena memang ini tuh lidah saya tuh sampai kayak cekung gini nih. Nah itu kan karena yang gigi yang di dalam itu, jadi ganggu sekali sih menurut saya. Dan pertama kali tanggal 17 saya masang ini, behel ini, dan sekarang tanggal 16 ya, berarti sudah 1 bulan. Emang saya sengaja sih setelah 1 bulan saya baru bikin dokumentasi ini, karena memang saya ingin melihat prosesnya seperti apa gitu. Jadi nanti juga bisa direview atau buat keingintahuan, penasaran teman-teman yang mau pasang behel. Oke, saya kasih foto senyum saya sebelum pakai behel ya di sini. Oke. Dan kemudian akan saya tunjukkan foto waktu pakai behel yang pertama. Ini waktu tanggal 17-nya ya. Oke. Tanggal 17 itu saya pasangnya langsung mendadak. Waktu itu dokternya kan memang kebetulan dokter jadwal pagi itu kan sampai siang, sedangkan saya datangnya itu kesiangan. Nah jadi yang pertama itu saya dipasang yang atas dulu, yang ini dan ini juga, ini sebelumnya ada, ini sebelumnya ada. Nah setelah itu dokternya kan ngasih tahu ya, menanyakan apakah punya paracetamol di rumah atau obat pokoknya penghilang nyeri juga gitu ya. Nah dan saya waktu itu memang saya punya, jadi saya tidak diresepkan dokter paracetamol. Cuman saya dikasih tahu dokternya, Mbak ini nanti takutnya nanti kan nyeri, biasanya kalau pasang behel itu kan nyeri. Kata teman-teman juga seperti itu. Saya juga lihat review dari beberapa yang ada di YouTube juga, memang katanya itu kan nyeri ya awalnya gitu. Saya tunggu itu kan sampai malam, ternyata nggak nyeri sama sekali, nggak ada nyeri. Tapi ya memang kalau rasa kenceng gitu wajar sih ya, karena memang kan habis gigi biasa terus dikasih paker gitu ya, otomatis jadi kenceng gitu aja, tapi nggak ada rasa nyeri. Nah setelah itu saya konsultasi ke dokternya waktu itu lewat chat WA. Itu saya bilang, ini saya nggak ada nyeri sama sekali dok, ini gimana gitu. Oh nggak apa-apa mbak, berarti nanti 3 hari lagi atau hari apa gitu ya, itu bisa tuh
ini pasang behel bawah. Habis pasang behel bawah sekalian copot gigi karena saya memang disarankan harus copot 4 gigi. 2 atas dan 2 bawah. Nah, oke. Waktu itu saya sesuai dengan arahan dokter. Saya ke sana kontrol sekalian pasang bawah. Nah, sekalian pasang bawah itu rasanya kan ini kan kenceng ya, yang atas kan kenceng ya. Terus yang bawah kenceng juga waktu itu. Terus langsung copot gigi yang ini nih. Ini, yang ini copot gigi. Nah, aku kan paling takut sama suntik ya. Itu dibius tuh. Alhamdulillah rasanya nggak sakit sih, nggak seperti yang bayanganku kalau dibius di badan gitu, di tangan kalau mau infus atau gimana gitu. Tapi ini tuh nggak, rasanya tuh ya biasa aja, cuman celkit gitu aja sih. Kok nggak sakit, pikirku ya seperti itu. Ya udahlah, sekalian aja cabut yang atas biar cepet gitulah prosesnya, mikirku seperti itu. Nah, waktu copot sini sekalian tuh copot atas juga yang ini yang ini nih. Nah, terus abis itu copot, dikasih kasa juga, kasa buat apa, nahan darahnya ini biar nggak pendarahan. Terus dikasih arahan juga dari dokternya, jangan makan apapun dalam 1 jam. Terus ganti kasanya ini kalau misalkan sudah basah banget. Terus diminumin es biar pereda nyeri dan biar meredakan pendarahan, belum perjalanan pulang karena memang kebetulan saya ada urusan lainnya yang berlawanan dengan arah rumah, jadi agak lebih jauh kan ya sama rumahnya. Nah, setelah itu di perjalanan itu biusnya kan hilang. Astagfirullah, itu baru ngerasain, bener-bener ngerasain aku di situ. Rasanya tuh kayak ikan keluar dalam kolam itu. Rasanya nyeri banget karena ini nyeri atas. Yang paling nyeri itu yang atas ini. Yang atas kan akarnya juga kan 2 ya. Akarnya 2. Ini nanti saya sertakan fotonya. Saya sertakan fotonya di sini. Oke, yang ini. Nah, itu gigi atas dan gigi bawah. Yang akarnya 2 itu yang atas, yang akarnya 1 itu yang bawah. Oke. Nah, tahu sendiri kan, akarnya aja segede itu gitu. Pasti kan lubangnya juga kan sedalam itu kan ya. Sakitnya minta ampun. Sudah saya kompres pakai es batu. Atas bawah saya kompres, terutama yang atas sih. Terus sini nyeri, yang atas nyeri, yang atas bawah nyeri. Menyesuaikan pakai behel juga, kenceng juga, otomatis makan itu susah banget. Makan otomatis sebelah sini kan, karena memang sini kan bolong ya, nggak bisa makan dan menghindari makanan ini masuk ke dalam lubang gigi yang habis dicabut kan. Udah selang 1 jam masih nyeri rasanya ya. Habis itu pulang, pokoknya kalau makan sebelah sini terus kan, otomatis ini bibir kan ketarik sini. Kalau makan kan kayak gini kan, otomatis ketarik. Nah, disitulah mulai rasa tersiksa banget. Aduh, tersiksa banget rasanya pakai behel ternyata gini banget. Mau mengurungkan diri kok sudah pasang mahal-mahal. Mau dicopot kan juga nggak mungkin kan, kita udah niat bulat, udah bertahun-tahun juga kan kita pengen merapikan ini gigi gitu kan. Ya udahlah, terus seiring waktu berjalan gitu, waktu makan sebelah kiri terus kan, ini kan ketarik gini. Sedangkan awalnya di sini kan ada behel juga, behel tapi tanpa kawat. Jadi behelnya, kawatnya itu lihat gini, kayak ini. Nah kayak ini nih, ini kan ada bracketnya ya, ini ada bracketnya, terus kawatnya di sini nih, ya kan, lihat di bawahnya. Jadi ini tuh kayak nggak fungsi tapi tetap dikasih bracket. Terus ini juga kan agak menonjol, ini kan agak menonjol gini ya. Nah kalau sisinya agak menonjol, terus ke bawah juga terjadilah sariawan karena nyantol gini kan, terus belum terbiasa, penyesuaian juga nyantol gini, makannya sering gini nyantol. Di sini terjadilah sariawan yang gede banget, sama atas juga sini. Ini sariawan, sini juga sariawan. Ini foto sariawannya saya taruh sini. Mohon maaf ya, soalnya ini kan memang mulut ya, jadi
kadang ada kotoran, maksudnya sisa makanan, kadang ada sisa makanan, kadang ada ludah juga kan, karena memang ada ini si behel ini, jadi sering ludah itu sering kayak ngumpul gitu loh sejak pakai ini gitu, jadi sering nelen ludah gitu. Oke, lanjut. Habis itu sariawan parah itu sampai lebih dari 1 minggu. Makan susah ya. Pertama kita itu susah makan karena menyesuaikan. Yang keras-keras aja kita nggak bisa gitu. Makan yang lunak-lunak aja itu udah susah banget gitu. Susah banget. Meskipun tinggal nelen kayak bubur gitu ya. Itu susah banget. Apalagi kita kan karena memang menyesuaikan sambil ini ada sariawan juga kan. Beneran kalau gerak itu sakit banget. Padahal ini tuh sudah saya kasih wax. Ini sama ini saya kasih wax. Kan ada itu ya, wax khusus buat behelnya itu. Itu untuk mengurangi nyantol-nyantol di bibir biar nggak sariawan. Saya udah pakai itu. Pakai atas, pakai sini, sama pakai sini. Ini kan kunci ya. Nah, yang kunci sama yang depannya udah aku pakai. Jadi yang bawah 3, yang atas 1 itu masih tetap terjadi sariawan yang besar banget sampai 1 minggu lebih. Jangankan makan bubur atau makan nasi itu aduh susah banget kalau makan nasi. Soalnya harus ngunyah. Makan bubur aja susah banget. Jangankan makan bubur, makan kolak kacang waktu itu aku ya udahlah daripada nggak kemasukan makanan apapun, yang mudah-mudah aja lah. Kolak kan biasanya kan juga mengenyangkan ya. Waktu udah malam gitu kan mau makan karena emang bener-bener lapar banget, nggak kemasukan nasi, susah banget kemasukan nasi karena bukan nggak bisa ngunyahnya, bukan giginya yang sakit tapi sariawannya. Soalnya kalau ngunyah kan gerak otomatis. Kan, jadi bener-bener nggak bisa. Makan kolak itu ngunyah kacang ijonya itu aja udah nggak bisa, bener-bener nggak bisa, cuman berapa sendok doang. Abis itu tidur, otomatis bobot aku turun 4 kilo. Susah banget buat makan. Oke, aku waktu itu minta saran sama dokternya, obat apa dok? Biasanya saya menggunakan Kenalog. Kenalog itu kayak salep gitu, wadahnya tuh warna kuning dan biasanya sekali oles itu besoknya itu nggak sakit, nggak nyeri, nggak sakit, tapi ya tetap malamnya tetap dikasih lagi lah, pokoknya sehari sekali lah pokoknya waktu kalau mau tidur. Aku waktu itu disaranin sama dokter Aloclair. Saya cek tuh harganya lebih mahal, saya juga tanya sama suami karena memang kan ya apa-apa kan atas izin suami ya. Ini gimana nih beli yang biasanya yang Kenalog apa Aloclair? Saya tanyanya kayak gitu. Ternyata suami kan lebih mahalan Aloclair, pasti lebih cepet gitu kan sariawannya, lebih cepet sembuhnya. Soalnya suami tahu banget aku kesakitan, bener-bener kesakitan sampai gak bisa makan. It's okay, beli yang Aloclair lebih mahal. Itu waktu itu aku beli di apotek sini tuh harganya 110. Yang Kenalog cuma 85. Aku coba sehari 2 hari kayaknya rasanya tuh kayak nggak berkurang gitu. Berkurang pun kayak cuman 10% lah paling banyak itu 10%. Kalau Kenalog itu bisa 50% langsung terasa. Itu kalau Kenalog. Tapi harus 1 hari 1 kali itu pakainya. Ini Aloclair sudah saya pakai sehari itu kadang sampai 4 kali, 5 kali. Rasanya tuh masih perih. Kemudian skip. Alhamdulillah sudah berlalu. Sariawan udah sembuh. Waktu kontrol berarti aku sudah kontrolnya ke berapa ya? Yang pertama kan pasang gigi yang atas. Terus kontrol kedua kan pasang bawah sama cabut atas bawah. Terus kontrol ketiga itu saya sariawan dan saya ngeluh yang atas itu masih sakit. Kenapa masih sakit yang atas padahal sudah 1 minggu lebih kan copotnya gitu. Katanya memang kemasukan makanan gitu dan emang dibersihkan juga kan. Kalau habis dibersihkan tuh rasanya lega banget. Karena memang kan gak boleh ya dikorek-korek bekas cabutan gigi. Kalau kemasukan makanan kan gak boleh kan dikorek-korek, takutnya nanti ada pendarahan atau
gimana gitu kan ya, harus benar-benar hati-hati banget dan harus benar-benar steril sih. Berarti kontrol lagi yang selanjutnya yang keempat itu saya cabut gigi. Orangnya bilang, apa sih dokternya bilang tuh, nanti kalau abis cabut gigi nanti langsung ditarik tuh. Aduh seneng banget nih, pasti ada perubahan gitu kan ya. Seneng banget tuh kan. Waktu kontrol yang keempat ternyata cuma cabut gigi yang bawah. Abis cabut gigi yang bawah udah selesai, pulang. Yang atas kapan ya, saya tanya. Perasaan saya kan gitu ya. Saya tanya tuh sama dokternya. Terus yang selanjutnya kurang lebih 3-4 hari ke depan mbaknya bisa kembali lagi kalau nggak ada sakit yang bawah. Kalau nggak sakit silakan kembali lagi, cabut atas, baru itu ditarik semua. Nah oke, karena alhamdulillah memang nggak sakit sih, 3 hari aja udah nggak sakit. Cuman ada ya biasalah kayak makanan yang masuk kalau di dalam banget gitu kan nggak bisa kan ya kita cabut, kecuali langsung ke dokternya. Itu memang biasanya dikoreknya itu sama dokternya, tapi kan kita kan nggak berani ya dikorek-korek sendiri, takutnya ada pendarahan itu. Oke, kemudian lanjut tuh 4 hari kemudian, karena kan nggak ada rasa sakit, cuman nyeri karena memang kemasukan makanan. Yang kelima berarti kan ya, kontrol yang kelima, cabut gigi atas. Abis cabut gigi atas itu langsung balik. Ternyata dokternya bilang, kan saya tanya, terus saya kontrolnya lagi kapan ini dok? 2 minggu lagi mbak, kalau nggak sakit monggo 2 minggu lagi kesini baru nanti kita tarik semua. Nanti mungkin pakai kawat yang diputerin kawat atau gimana gitu, saya belum tahu ya karena memang belum pakai. Tapi saya pernah lihat itu di YouTube lain gitu kan, ada itu yang giginya nggak rata kayak saya gini, jadi yang pakai kawat gitu sih. Terus dokternya juga bilang nanti yang atas ini nanti kan dipasang lagi mbak, jadi ya mungkin nanti terjadi sariawan lagi gitu. It's okay, nanti mungkin jadi saya bisa antisipasi ya pakai wax mungkin sebelum terjadi sariawan, karena penyesuaian lagi otomatis. Nah ini saya kasih foto yang cabut gigi bawah. Ini contohnya seperti ini. Nah baru 4 hari kemudian kan cabut gigi atas. Ini ya, di sini ada fotonya. Maaf fotonya kurang jelas. Oke. Kemungkinan nanti saya akhir bulan atau awal bulan Juli besok kemungkinan saya akan kontrol lagi ke sana buat narik gigi. Nanti kita lihat seperti apa perkembangannya setelah ditarik giginya. Biar bergeser, yang atas biar turun ke bawah, yang bawah ini biar bisa naik ke atas, dan yang di dalam ini biar bisa keluar. Kita lihat nanti perubahannya seperti apa. Next, kalau saya sudah kontrol lagi, akan saya bagikan lagi dokumentasi ini buat teman-teman. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.